Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul ataupun masih dapat menyaksikan tausiah singkat yang akan saya sampaikan ini. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah meninggalkan kepada kita dua pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis, yang syafaat beliau kita nantikan di hari yauma yunfadu malun wala bunun illa man atallah biqalbin salim. Dosen pengampuh Ibu Nur Fitriani M. Siregar SSI MKOMI yang saya hormati, rekan-rekan jemaah penonton tausiah saya. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai peran pemuda muslim dalam menunjukkan identitas agama di ruang publik. Untuk landasan awal, saya akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab Sahih Ibnu Katsir jilid 2 yang menyatakan bahwa kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas bermakna bahwa umat Islam saat ini adalah umat yang akan membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Maka dari hal ini, adapun yang menjadi peran pemuda dalam menunjukkan identitas agama di ruang publik, yaitu yang pertama, menciptakan ataupun membentuk komunitas pemuda muslim. Pada saat ini terdapat nama komunitas, yaitu Komunitas Pemuda Muslim One Day One Juice, yang dimana komunitas ini dapat menunjukkan identitas agama dengan mengajak 50.000 jiwa umat Islam saat ini untuk serentak membaca Al-Quran. Maka dari ini diharapkan adanya wadah komunitas pemuda Islam dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu membangun remaja masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat masjid sebagai langkah awal ataupun sebagai tempat untuk pengembangan dakwah Islam. Maka dari itu, hadirin, kita generasi muda saat ini tentunya perlu untuk memandang kembali pentingnya masjid sebagai wadah untuk mengembangkan agama Islam. Dengan adanya remaja masjid mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan layaknya seperti Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, yang ketiga, peran pemuda untuk menunjukkan identitas agama di ruang publik, yaitu berdakwah melalui media sosial. Media sosial saat ini banyak dipergunakan oleh kalangan muda. Generasi milenial sudah tidak luput lagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Maka dari hal ini, hadirin, memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyebarluaskan agama Islam adalah salah satu hal yang patut untuk kita pandang agar agama Islam saat ini dapat berkembang. Jangan pernah kita salahkan jika agama Islam saat ini diserang oleh pemikiran-pemikiran radikal yang menyebabkan agama Islam saat ini terpecah belah.
Kalau kita pemuda saat ini tidak menciptakan konten-konten inspiratif mengenai agama Islam yang dapat memukul mundur angka kebanyakan pemikiran-pemikiran radikal tersebut, maka dari itu peran pemuda saat ini sangatlah dipentingkan. Maka apabila terdapat 100 pemuda yang bergerak untuk menciptakan perubahan untuk peningkatan agama Islam, maka mari kita pastikan di antara 100 pemuda tersebut salah satunya adalah kita. Hadirin rahimakumullah. Benjamin Franklin pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti untuk berubah, maka disitulah keadaan mereka mati dan mundur ke belakang. Maka janganlah sampai kita kepada orang yang tidak pernah melakukan inovasi, orang yang tidak pernah melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata dari saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nikmatani ma'bunun fihi makathirun minan nas, al-farughu wasihha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.